NPA OPA. Oke, ayo Dek, dirimu. Siapa namanya? Ada yang nggak hadir nggak? Hadir. Tepat waktu ya. Oke. NPA OPA. Gel. Alatnya, NPA-nya. Kemudian cuci tangan, kemudian kalau perlu alkohol swab untuk bersihkan hidungnya. Terus apa lagi? Sudah ya? Sudah. Oke, itu untuk NPA. Kalau OPA perlu gel nggak? Enggak ya? Oke, perlu spatel ya? Iya. Oke. NPA OPA. Kenapa? Deg-degan, nggak usah deg-degan deh. NPA berarti NPA kita pilih. Balik lagi kita komunikasi terapeutik ya dengan pasien jika sadar penuh atau kita langsung kepada keluarganya. Bu, kita akan lakukan penanganan ini ya, yang dimana akan dimasukkan kepada hidungnya. Oke, pertama setelah komunikasi terapeutik kita ngapain? Identifikasi pasien. Oke, identifikasi setelah komunikasi ya, maksudnya ya sudah identifikasi, kemudian saat kepada pasien kita ngapain? Menjelaskan juga. Oke, sudah, kemudian cuci tangan. Cuci tangan ya, 5 moment, jangan lupa sebelum dan sesudah ataupun sebelum dan sesudah tindakan kita cuci tangan. Cuci tangannya, boleh cuci tangan dulu deh. Cuci tangan. Yang semangat, cuci tangan. Cuci tangan. Tanya gabut nih. Ditunjukkan. Hei, kok lupa? Kok ibu lihat? Kok ibu perasaan lihat dia kalau ujian dia yang paling cepet gitu ya keluar. Ibu lihat berarti kan anaknya wah lagi belajar kayaknya ini anaknya. Wah. Semangat dia udah keluar confident ya, wah belajar nih anak bagus. Ibu sih nggak tahu ya lulus apa enggak ya. Karena kan ibu kan nggak UTS, ibu nggak masuk ujian ibu. Oke, setelah itu pasang sarung tangan. oke, pakai handskun. Nggak apa-apa, jangan grogi deh. Nanti kamu ini nanti di rumah sakit juga akan digrogi-grogiin. Dilihatin sama teman-temannya, semua mata memandang ya. Asik sih. Oke, kemudian apakah kita langsung pasang atau ngapain dulu? Diukur dulu ya, kita ukur dulu sesuaikan dengan ukurannya. Kemarin sampai hilang ukurannya gara-gara keseringan pakai pasang masuk. Jadi ini yang pakai kemarin sih waktu perempuan, tapi kita sesuaikan dengan laki-laki ini. Apakah dia bisa dengan ukuran 30 ini atau yang 28? Coba cek dulu. Diukur dulu dari hidung kepada area telinga ini. Nah, Yulio. Kebalik. Oke, ukur kepanjangan nggak? Panjangan ya. Berarti lebih cocok pakai yang oke, lebih cocok pakai yang ini. Silakan, setelah sudah diukur berarti ini yang akan kamu gunakan. Setelah itu kamu pakai gel ya. Pakai gel, bisa gunakan gel ini atau pakai gel itu juga nggak apa-apa. Ini sebenarnya udah layak dibuang, udah kosong perasaan ini. Udah habis. Udah habis nih. Ini oh ada. Oke, nggak ada pengeluaran lagi. Nah, tapi sebelum masuk tentunya kita memastikan hidung pasien itu ada sumbatan atau tidak, atau ada yang perlu dibersihkan atau tidak, agar tidak tanpa memperparah jalan masuk ya di nafasnya gitu. Kalau ada yang sesuatu ya silahkan dibersihkan dan disesuaikan dengan ukuran. Kadang ukuran hidung pasien ada yang tidak simetris, ya ada yang besar di kiri, kecil di kanan, ya. Tapi ada yang rata-rata memang simetris, tapi ada yang tidak simetris. Oke, kamu mau pilih yang ukuran yang mana yang kamu akan masukkan? Ke kiri atau ke kanan? Kiri boleh. Oke, ke kiri. Setelah kita pastikan bersih ya. Lanjut terus. Kasih gel, sudah kasih gelnya. Nah, usah panjang-panjang sampai ke area sini aja, artinya bisa masuk ya. Di sini tidak harus mentok sampai di ujung banget ya, karena terlalu banyak gelnya. Kemudian
Masukkan ke pasien. Oke. Diputerin. Enggak ada. Dia akan ini karena ini kan Elastis. elastis. Beda kalau sama ini kamu akan pakai cross finger atau menggunakan spatule. Kalau pada OPA. Masukin. Nggak bisa masuk? Nggak bisa. Masa? Wah, Yang sebelahnya. vakum ini nggak ada Yang gunanya. sebelahnya. Devi. Nggak bisa juga. Masuk, itu udah masuk. Wah, kau pun. Oke, sudah dilakukan pemasangan OPA. Apa? Susah nggak? Nggak ya, kalau dipantong cuy. Ya, coba kalau beneran ya, kita nggak tahu ya. Tapi kalau dilihat dipantau memang sederhana. Setelah itu apalagi? Ada lagi yang terlewat kah? Ada yang baca nggak sih? Apa semua melihat? Sudah? Posisinya? Ya balik lagi ya. Posisi pasien tentunya adalah terlentang ya pada posisi pasien, karena posisi pasien sudah terlentang seperti ini itu akan membuka jalan nafas. Nah, head tilt, chin lift, jaw thrust sudah? Belum. Oke. Harusnya ya. Tapi ya udah, lanjut. Karena Ibu Ros kan itu harusnya sama Pak Yarwin juga bisa itu. Terus BVM kalian nggak manuver? Prosedur manuver untuk head tilt, chin lift, jaw thrust tidak ada. Oh, jadi takut-takut aja gitu. Taruh terus gini dong gitu. Oh. Terus apa lagi? Neck collapse udah gitu dong. Iya. Neck collapse juga kemarin di Phantom ini Bu. Jadi pengen redemonstrasi ulang lagi ke manusia. Soalnya kemarin nyoba di manusia agak susah ngejauh trustnya. Oh, tapi jauh thrust tadi. Iya cuma masih kebayang Bu, masih Oh. berapa doang Bu. Oke, kerja keras Ibu Ros. Oke, setelah sudah pemasangan ini ada lagi yang terlewatkan? Sudah ya? Kalau bersihkan lubang hidungnya tuh masukin angpau swab diputer apa bagaimana? Oke, tergantung ya. Kalau misalkan memang area hidungnya ada sumbatan, apapun itu ya, ada serumen di hidung atau apapun, disesuaikan. Kalau mau pakai dengan cotton bud untuk dibersihkan dikeluarkan, boleh pakai alkohol juga, boleh silahkan dibersihkan ya. Tapi kalau ada sesuatu, kita pastikan kan kalau di dalamnya sampai kepada ujungnya tetap kita harus keluarkan, karena kalau kamu paksa masuk nanti masuk semua, yang kalau apalagi yang kecelakaan kan biasanya seperti itu ya. By the way, bicara kecelakaan, ada yang keluarganya kah yang kemarin Bekasi, tahu nggak cerita Bekasi? Tuhan turut berduka lah ya untuk yang ada yang area Bekasi sini. Dia Bu. Aman ya, jam 10 apa jam 9 kemarin ya, agak-agak menakutkan karena sudah ada yang meninggal total 7 orang dengan ya nggak tahu udah 7 atau udah 8 nambah, apa karena nambah dari rumah sakit meninggal dunia. Tapi itulah ya, hidup ini kita nggak tahu, makanya jangan ke peron. Kok kamu apa lagi? Pemasangan NPA langsung kepada NPA. NPA. Sekarang kita masuk kepada O.